Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komandina Sagandi dengan NIM 211532388. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari proyek awal saya. Di sini saya membuat database dengan tema kepegawaian sesuai dengan tema yang saya dapatkan. Di sini saya membuat 5 tabel. Yang pertama ada tabel cuti, yang kedua ada tabel golongan, yang ketiga ada tabel karyawan, yang keempat ada tabel lembur, yang kelima ada tabel penggajian. Di sini saya akan menjelaskan yang tabel yang pertama ada tabel cuti. Ini saya membuat 4 kolom. Yang pertama ada ID underscore cuti yang bertipe in, panjang datanya 11. Yang kedua ada ID underscore karyawan, bertipe datanya adalah in, panjang datanya ada 11. Yang ketiga ada tanggal underscore cuti yang bertipe data date. Yang keempat ada jumlah yang bertipe data in, panjang datanya 12. Di sini ada tanda kunci yang artinya primary key. Lanjut yang tabel kedua. Di sini saya membuat tabel golongan yang berisikan 8 kolom. Yang pertama ada ID underscore golongan yang bertipe data in, panjang datanya 11. Yang kedua ada ID underscore karyawan yang bertipe data in, panjang datanya 11. Yang ketiga ada nama underscore golongan yang bertipe data varchar, panjang datanya 50. Yang keempat ada gaji underscore pokok yang bertipe data in, panjang datanya 12. Yang kelima ada tunjangan underscore istri yang bertipe data in, panjang datanya 12. Yang keenam ada tunjangan underscore anak yang bertipe data in, panjang datanya 12. Yang ketujuh ada tunjangan underscore transport yang bertipe data in, panjang datanya 12. Yang ke-8 ada tunjangan underscore makan yang bertipe data in, panjang datanya 12. Lanjut ke tabel yang ketiga, ada tabel karyawan. Di sini saya membuat 5 kolom. Yang pertama ada ID underscore karyawan yang bertipe data in, panjang datanya 11. Yang kedua ada nama yang bertipe data varchar, panjang datanya 30. Yang ketiga ada alamat yang bertipe data varchar, panjang datanya 50. Yang keempat ada jenis underscore kelamin bertipe data varchar, panjang datanya 15. Yang kelima ada telepon bertipe data varchar, panjang datanya 15. Lanjut ke tabel yang keempat. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama ada ID underscore lembur yang bertipe data in, panjang datanya 11. Yang kedua ada ID underscore karyawan yang bertipe data in, panjang datanya 11. Yang ketiga ada tanggal underscore lembur yang bertipe data date. Yang terakhir yang keempat ada jumlah yang bertipe data in, panjang datanya 11. Lanjut yang terakhir ada penggajian. Di sini ada 8 kolom. Yang pertama ID underscore gaji yang bertipe data in, panjang datanya 11. Terus yang kedua ada tanggal yang bertipe data date. Yang ketiga ada keterangan yang bertipe data text. Yang keempat ada ID underscore karyawan yang bertipe data in, panjang datanya 11. Yang kelima ada jumlah underscore gaji yang bertipe data in, panjang datanya 12. Yang keenam ada jumlah underscore lembur yang bertipe data in, panjang datanya 11. Yang ketujuh ada potongan yang bertipe data in, panjang datanya ada 11. Yang ke-8 ada total underscore gaji underscore diterima yang bertipe data in, panjang datanya 11. Berikut adalah tabel dari progres awal saya. Di
Di sini saya akan menampilkan hasil dari tabel tersebut. Yang pertama ada data karyawan, yang kedua ada data cuti, yang ketiga ada data lembur, yang keempat ada data golongan. Nah, yang tabel pengajiannya kenapa tidak ada di sini? Karena tadi saya buat kebetulan ada yang error. Terus di sini saya masih mencari kesalahannya. Lanjut aja ke hasil dari jika kita memasukkan data di tabel karyawan, misalnya data jenis kelamin laki-laki, coba kita simpan, maka hasil outputnya akan seperti ini. Coba kita tambah lagi dengan nama Johan Badung perempuan. Coba kita simpan. Akan menampilkan hasil output seperti ini. Coba kita ke data cuti, ID karyawan misalnya 23, tanggal cuti 23/12/2032. Jumlah cuti ini jumlah liburnya. Di sini kita bisa masukkan 5. Coba kita simpan. Yang hasilnya akan seperti ini. Data lembur. Coba kita ke data lembur. Misalnya ID karyawan 11, tanggal lembur 2021. Jumlah lembur ini adalah jumlah jam lemburnya. Dihitung itu per jam, misalnya kita buat 9 jam. Coba kita simpan. Kebetulan ini ada terjadi kesalahan, mungkin nanti saya akan rubah. Coba kita ke data golongan, jadi karyawan 32, nama golongan atas, gaji pokok 3 juta, tunjangan istri 2 juta, tunjangan anak 500, tunjangan transport 300, tunjangan makan 200. Simpan. Di sini masih ada kesalahan. Nanti coba saya buat lagi. Di sini saya sudah mengganti nama web saya dengan nama saya sendiri, dan tampilan fotonya juga saya sudah ganti. Coba kita menampilkan. Di sini saya menggunakan contoh dari codingan modul 9. Inilah contoh dari data gajinya. Codingan data gaji. Ini ada codingan data karyawan. Terus ini adalah codingan dari data cuti. Ini adalah tampilan dari codingan data lembur. Di sini adalah tampilan dari data golongan, codingan data golongan.
Dikodekan data golongan ini, saya masih mengalami error di bagian tunjangan anak. Baik, sekian dari project UAS saya. Saya akhiri dengan terima kasih.